Halo semuanya, selamat datang dan kembali lagi bersama gua di Kaguya Sanim. Seperti biasanya, gua bakal cerita berbagai hal atau segala hal, pokoknya semuanya yang ada hubungannya sama anime. Dan kali ini gua bakal membicarakan tentang atau menceritakan tentang sebuah anime yang baru aja gua tonton. Lebih tepatnya kali ini mungkin nggak anime tapi lebih spesifik, yaitu sebuah episode dari satu anime, yaitu Mushoku Tensei episode 16. Yap, ini adalah anime yang baru aja rilis pas gua bikin video ini. Dan Mushoku Tensei episode 16 ini cukup menyedihkan ya, karena wow, itu akhirnya si Rodeos tiba di kota yang sangat, ya intinya di kota manusia gitu. Yang tadinya kan benua iblis, yang dimana-mana orang monster atau iblis kan, manusianya jarang. Tapi sekarang Rodeos udah di kota manusia, yang namanya kota Milis. Dan yang hebohnya lagi, si Rodeos di kota ini itu dia ketemu sama bapaknya, itu si Paul. Dan yang gue harapin Rodeos di awal cerita, di awal pas Rodeos kelempar ke dunia iblis, kita kan berharap bahwa ending dari anime ini adalah Rodeos bakal balik lagi ke kampung halaman dan dia bisa hidup santai dengan keluarganya. Namun ekspektasi gue berubah karena ternyata bencana yang Rodeos alami, yaitu bencana teleportasi itu nggak menimpa cuman Rodeos doang, tapi menimpa seluruh, mungkin sebagian besar seluruh umat manusia. Yang dimana bencana itu emang repotin banget dan super ribet. Soalnya bukan Rodeos doang yang kelempar, emaknya tuh, bahkan emaknya juga kelempar. Dan di kota Milis ini si Rodeos ketemu sama bapaknya. Yang gua harapin tadinya, wah Rodeos bakal ketemu bapaknya nih, keren dong, dia bakal gimana nih, bakal reunian dong. Ternyata enggak tuh, karena pertemuannya dengan bapaknya juga cukup gimana ya, cukup ironis, bukan ironis, cukup tidak mengenakan gitu loh. Ternyata si Paul bapaknya ini bukannya senang ketemu Rodeos, malah dia bangga, dia malah ngamuk sama Rodeos. Soalnya Rodeos gimana ya, mungkin si Paul ini terlalu berharap tinggi sama si Rodeos. Jadi pas Rodeos cerita tentang perjalanannya 1,5 tahun ini, yang dimana dia dari benua iblis sampai akhirnya ke kota Milis ini, si Paul malah gimana ya, dia bukannya respect soalnya anaknya udah berjuang sendiri, dia malah ngata-ngatain Rodeos, malah marah-marahin Rodeos. Kan gimana gitu, kasihan Rodeos gitu loh. Ya walaupun kita tahu sebenarnya Rodeos ini orang yang cukup tua. Rodeos ini aslinya orang yang udah lebih tua dari Paul, dan sebenarnya harusnya si Rodeos ini bisa lebih memahami situasi dibanding dengan Paul. Dan daripada Rodeos cuman nganterin Ares ke kerajaan aslinya atau pulang ke rumah masing-masing. Tapi ya si Rodeos ini kan ya tadinya hikikomori, jadi ya maklum lah, dia itu nggak bisa apa-apa, dia itu nggak gimana ya, dia nggak bisa memikirkan solusi terbaik buat apa dia, gimana caranya dia bisa hidup dengan bagus di anime ini. Gimana ya, si Paul itu mungkin si Paul marah karena si Paul marah ke Rodeos itu karena
Ya lu bayangin sih, Paul kan katanya itu dalam 1 tahun terakhir ini dia itu nyelamatin banyak orang yang dijadiin budak. Jadi pas bencana teleportasi tersebut, banyak orang yang berpindah-pindah ke berbagai penjuru dunia. Nah, salah satunya ya si Paul ini. Mungkin si Paul pindah apa enggak ya? Pokoknya semuanya kacau dan chaos di mana-mana, dan kasihan semua orang. Dan semua orang karena mereka pindah di tempat baru, ada yang ditipu dan juga ada yang dijadiin budak. Gua nggak bisa bayangin lebih jauh lagi sih bakal lebih sebobrok apa sih akibat dari bencana teleportasi tersebut. Nah, kayaknya ada yang bakal lebih parah sih. Dan ngomong-ngomong, kakeknya Eris itu dipenggal kali. Kenapa ya? Itu gue liatnya juga cukup shock sih, karena wah, yang gue kira anime ini adalah anime yang sangat friendly dan gue kira ya bakal nyantai-nyantai aja dan emang bagus. Ternyata enggak gitu loh. Anime ini awalnya doang bagus, cuman kok makin kesini makin suram gitu ceritanya. Dan karena si Paul tadi cerita kalau bukan Rudeus doang yang pindah benua, tapi jadi Rudeus ini jadi mungkin kayaknya kehilangan tempat tujuan gitu. Dia nggak tahu lagi mau ngapain ya. Soalnya tujuan perjalanan dia kan selama ini dia pengen balik ke rumah gitu kan. Tapi kalau di rumahnya udah nggak ada siapa-siapa, ibunya ngilang, terus adik-adiknya juga ngilang, ibu angkatnya juga ngilang. Ya dia mau ngapain lagi? Dia bingung pasti. Kasihan banget si Rudeus ini. Dan gimana ya? Respect sih gue sama Rudeus. Ya walaupun dan gue jengkel sama Paul itu. Si Paul itu nggak bisa ngerti keadaan gitu. Mungkin si Paul lebih tertekan gue kira sih. Si Paul ya, istrinya hilang, anak-anaknya hilang, mentalnya juga pasti udah bobrok banget gitu, udah bawah banget itu. Parah si Paul. Kasian sih sama Paul, tapi ya kayak gitu kan. Oke, mungkin bahas anime. Lanjut aja bahas ke animenya. Anime ini keren banget, dan yang tadinya gua awal anime ini adalah anime yang nyantai, anime isekai nyantai yang punya sedikit kelebihan. Ternyata anime ini adalah anime isekai yang nggak nyantai-nyantai banget. Gue senengnya sama anime ini itu ceritanya serius, tapi masih ada itunya loh, ada komedi yang diselip-selipkan di dalam anime ini. Jadi mau seburuk apapun situasinya, pasti bakal ada komedinya di anime ini. Contohnya pas Rudeus habis ketemu Paul kan dia sedih, dan akhirnya Eris mencoba menenangkan si Rudeus, tapi pokoknya tingkah Eris itu lucu-lucu gemes gimana gitu ya. Soalnya dia cuman bisa, Eris yang selama ini kita tahu dia itu egois, tapi gua salut Eris ini makin dewasa dan juga makin lebih sedikit bisa diandalkan gitu loh. Keren anime, keren si Eris lah pokoknya. Dan untuk episode 16 ini gua rasa banyak orang yang bakal kehilangan arah dan nggak bisa nebak ending anime ini bakal kayak apa, kecuali kalau lo baca light novelnya. Kalau lo baca light novel, bukan manga sih, anime ini bukan bersumber dari manga kayaknya. Kalau nggak salah sumbernya dari light novel. Dan
cuman mereka yang tahu, dan juga autornya bakal kayak apa sih anime ini berikutnya, dan apakah si semuanya bakal kumpul lagi kayak bersama. Ya kalau semuanya bakal kumpul kayak satu lagi ya gue seneng banget sih, bakal terharu. Mungkin momen itu bakal jadi momen terharu mungkin. Dan apalagi ya, oke, mungkin kali ini untuk segitu aja dari gua, dan soalnya pembahasannya agak muter-muter ataupun gimana. Di sini gua cuman bahas episode ataupun keseluruhan anime, nggak keseluruhan sih, sebagian yang gua tahu doang dari anime Mushoku Tensei ini. Thank you yang udah dengerin sampai akhir, dan thanks for watching and thanks for hearing mendengarkan, and see you next time. So goodbye.